Oke, setelah tadi kita bakal banyak bahas tentang Facebook Ads, kayak setupnya gimana, campaign type, terus ada metric measurement dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang best practice-nya. Ini bagian part terakhir. Jadi biar kalian semua business owner tahu gimana caranya starting Facebook Ads itu harus kayak gimana, harus apa yang dilihat dulu. Ini kita bakal share di best practice kali ini. Oke, yang pertama itu adalah pahami produk kamu dulu. Jadi sebelum kalian running any Facebook Ads, mau tipe sales page, mau tipe sipas, mau boosting, selalu pahami produk kalian dulu. Yang pertama, apakah produk kalian itu commodity produk atau kayak misalkan baju itu termasuk menurutku termasuk commodity ya, karena fungsinya sebenarnya sama, cuman bentuknya beda-beda. Terus kayak mungkin ya fashion lah, terus sepatu, apa celana dan lain itu kan komoditi lah ya, semi semi komoditi. Nah, kalian perlu tahu apakah produk kalian itu komoditi yang fungsinya itu sebenarnya semua sama, tapi produknya beda-beda, kayak desain dan lainnya beda-beda, cuma sebenarnya fungsinya sama. Itu namanya komoditi produk. Terus yang kedua, education products. Jadi kalau kalian jual produk kayak skincare atau kalian jual apalagi ya, produk mungkin kayak pompa ASI, produk kayak mungkin servis apa dan lain-lain, itu namanya education product. Jadi ketika kalian butuh orang untuk tahu dulu produk kalian seperti apa, perlu belajar dulu dan lain-lain, itu biasa kita saranin selalu running untuk SIPAS dulu. Jadi kalau community products kita saranin selalu SIPAS dulu. Tapi kalau education products kita saranin untuk sales page dulu. Tapi yang terakhir, kalau produk kalian luxury atau produk kalian yang mahal banget, sebenarnya lumayan ribet ya kalau jual produk yang mahal. Jadi kita sebenarnya prefer kalau kalian bikin brand tuh either community atau education aja. Kalau luxury itu sebenarnya ranahnya bukan harus di ads only, tapi kalian harus invest di branding, invest di awareness dan lainnya, beda cerita lah itulah. Jadi sebenarnya kalau luxury cuma kita saranin bisa running menggunakan boosting Instagram, Sipas, Salesforce itu bisa semua sebenarnya. Jadi tinggal kalian pilih mau yang mana dulu. Yang penting kalau luxury products biasanya nomor satu adalah kreatif. Kreatifnya harus proper dulu. Nggak mungkin kalian jual produk mahal tapi kreatifnya jelek, itu kan nggak mungkin, nggak ada yang beli kan pasti. Oke, yang pertama pahami produk. Ini kita pilih dulu. Kalau community, kita saranin selalu running menggunakan boosting dari HP yang kalian klik boost dulu, atau menggunakan SIPAS. Jadi biar orang kan nggak perlu edukasi ya sebenarnya. Yang penting fungsinya sama kan. Orang tertarik sama bentuk produknya, kan impulsif buying ya. Makanya kalian pakai SIPAS yang ada katalognya, langsung kelihatan visual produknya, kalian klik bisa ke Shopee terus orangnya beli gitu. Nah, kalau education kayak kalian jual skincare misalkan, nggak mungkin kan kalian orang cuma lihat gambar barangnya terus dia klik beli, kan nggak mungkin. Nah, harus edukasi dulu kan. Nah, kita saranin running menggunakan sales page untuk orang-orang, mungkin orang yang belum pernah tahu brand kalian. Kalian running pakai sales page, kalian kasih edukasi produknya, manfaatnya apa, benefitnya apa, terbuat dari apa, testimonial, terus mungkin udah pernah di review siapa dan lain-lain. Nah, setelah itu kasih button ke Shopee Marketplace, itu kita ada tag sebagai leads di ads, kita running ads, kita tag tuh berapa cost per lead atau cost per trafficnya. Nah, nanti untuk orang-orang yang belum pernah beli, kita retargeting menggunakan SIPAS. Jadi setelah, kalau education product yaitu funnelnya, tofunya itu sales page, kemudian orang-orang udah pernah visit itu bisa kita remarketing. Jadi di SIPAS itu kita bisa retargeting orang-orang yang pernah tukar di Shopee kita, orang-orang yang pernah lihat produk kita, orang-orang yang pernah purchase produk kita berapa hari selama 180 hari ke belakang, itu kita bisa targeting lagi. Jadi fokus ke datangin orang yang teredukasi ke Shopee kalian menggunakan sales page ads. Nah, setelah itu kalian remarketing menggunakan SIPAS dengan promo-promo yang menarik. Oke, itu untuk best practice pertama, pahami produk kalian dulu. Yang kedua, pixel setup. Kalau apalagi kalau kalian running sales page ya, kalau running SIPAS itu pakai pixelnya Shopee, jadi kalian nggak perlu setup pixel baru, cuma harus connect katalog aja. Nah, tapi kalau kalian running sales page, jangan pernah running sales page tanpa pixel. Jadi wajib banget kalian setup pixel dulu. Kalian setup dulu, oh ini tuh buttonnya mau didetek sebagai apa, cara debugging gimana, kalian tahu ini udah kedetek atau belum, itu harus kalian make sure dulu running. Jadi ketika kalian running itu resultnya nggak zero, karena kalau setup pixelnya nggak bener, kelihatan zero padahal sebenarnya bagus, itu bisa aja terjadi dengan setup pixel yang nggak bener. Jadi make sure pixel kalian tersetup dengan benar, dan jangan pernah percaya panasin pixel dulu untuk running campaign. Selalu tetap langsung pakai conversion, nggak perlu lah kalian traffic dulu buat panasin pixel, itu nggak perlu. Jadi selalu pakai conversion langsung. Pilih sales page, nanti pixel lead itu pilih saya biasa. Setelah itu kalian lakuin pas step strategi tadi, planning, running, evaluating, habis itu optimizing, terus scaling. Yang ketiga, funneling. Jadi
Tadi udah kita bahas di yang bagian pertama lah ya sebenarnya, funneling tipis-tipis lah ya antara tipe produk komoditi, produk edukasi atau produk luxury. Itu sebenarnya masing-masing ada funnelingnya. Yang aku reminder di sini adalah funneling di sini bukan berarti tofu atau awareness. Ini di sini ada tulisan awareness, consideration. Nah, kalau kalian diajarin biasanya kan conversion kan harusnya di sini doang ya. Padahal sebenarnya enggak. Funnel ini semua itu ada di dalam campaign conversion. Jadi kalau di Gritty, kita running semua ini dalam bentuk campaign conversion, bukan dalam bentuk campaign traffic atau campaign awareness gitu ya. Bedanya apa? Bedanya di audience biasanya. Kalau Tofu atau top of funnel, kita tetap running conversion, cuman audiensnya broad, audiensnya interest yang size audiensnya itu ada belasan juta, puluhan juta, berapa juta, itu kita namain iklannya itu top of funnel atau awareness ads. Jadi kita tetap fokus ke datengin leads, atau datengin traffic, atau datengin purchase, tapi untuk orang-orang yang belum kenal produk kita. Tapi orang itu walaupun nggak beli, akhirnya cost per purchase kita akan mahal, itu normal kalau di top of funnel. Tapi kan orang pasti akan lihat, orang akan tukar dulu dan lain-lain. Karena itu kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di MOVU atau retargeting. Jadi funnel ini biasanya kita sangat sering jualan MOVU atau middle of funnel atau remarketing. Orang-orang yang udah pernah engage dengan brand kita itu menggunakan SIPAS. Jadi SIPAS itu biasanya kita pakai sarana untuk remarketing. Jadi kan tadi udah aku share juga, kita bisa remarketing itu ada orang yang udah pernah tukar produk kita, orang yang udah pernah purchase, orang bahkan yang cuma pernah lihat produk kita, itu kita bisa retargeting menggunakan collaborative ads. Jadi biasanya funnel kita tuh simpelnya adalah, oke, untuk broad atau interest kita pakai sales page. Jadi orang-orang teredukasi dulu, masuk ke Shopee, terus kita nanti mereka tukar, mereka view, mereka purchase, kita tarik lagi data audiensnya, kita running menggunakan Facebook Ads di Sipas gitu. Funnelnya biasanya gitu, cuman nggak menutup kemungkinan kalian running Tofu juga atau top of funnel di sini itu di Sipas, jadi audiensnya broad, itu juga nggak menutup kemungkinan. Jadi yang intinya adalah di sini semua campaign awareness sama decision after purchase di sini itu semua dalam satu campaign conversion. Pilihannya ada dua, yaitu pakai sales page atau pakai SIPAS. Udah, itu aja sebenarnya. Nah, terus yang terakhir adalah checklist to run successful Facebook Ads. Jadi ini biar kalian praktikal ya. Jadi kalau kalian tadi lebih teknikal dan lain, mungkin kalian perlu tonton video berulang-ulang sampai lumayan paham. Nah, yang pertama pahami produk dan pilih angle marketingnya. Jadi setelah kalian tahu produknya apa, terus habis itu tipenya produknya kayak gimana, angle marketingnya kayak gimana, baru kalian pilih channel ads-nya. Contoh aku jualan skincare lah ya, misalnya aku jual skincare, jualan toner. Nah, toner kan nggak mungkin orang nggak edukasi dulu ya, jadi kita perlu bikin sales page dulu untuk edukasi orang tahu manfaat, testimonial dan lain-lain. Nah, makanya kalian harus pilih, berarti channel yang pertama kalian running itu adalah sales page ads. Nah, setelah itu misalkan kalian mau running remarketing orang yang pernah tukar menggunakan SIPAS. Nah, itu paling sangat penting banget buat kalian paham produknya dulu ya. Kalau kalian mau jual fashion, nah itu misalkan kalian bisa mulai dari boosting HP gitu kan. Boosting HP kalau orang fashion biasanya Instagram yang fashionable, modelnya cantik dan lain-lain, itu biasanya kan menarik orang buat beli kan. Nah, akhirnya dia bisa ke Shopee, dia tukar sendiri, terus kalian bisa retargeting menggunakan SIPAS lagi. Balik lagi, biasanya yang udah pakem itu adalah SIPAS, biasanya kita pakai untuk sarana remarketing. Tapi untuk sarana top of funnelnya itu bisa ada tiga, bisa sales page, bisa SIPAS, atau bisa boosting yang dari HP. Jadi balik lagi tergantung produk, komoditi, edukasi atau luxury. Kalau komoditi kalian bisa running pakai SIPAS langsung, atau boosting dari HP atau traffic tadi. Terus tapi kalau edukasi kalian better selalu starting from sales page, karena mungkin produknya perlu edukasi dulu kan gitu. Yang kedua, bikin beberapa opsi kreatif dengan angle tertentu. Jadi jangan terpaku sama satu angle marketing. Jadi kalau kalian punya satu produk, kalau bisa bikin angle minimal 5. Jadi contoh kita jualan apa ya? Toner lah, toner skincare gitu lah ya. Jangan angle-nya cuma melembabkan kulit, tapi kalian pilih angle lain. Meredakan jerawat, menghilangkan keputihan, atau mungkin merapatkan pori-pori atau apapun. Nah, itu kalian bikin angle banyak, kalian bikin kreatifnya satu-satu. Nah, ketika kalian running ads itu kalian nggak cuma testing satu kreatif, tapi testing beberapa angle. Jadi biar kalian tahu sebenarnya kreatif apa yang bagus, angle marketing apa yang bagus. Itu di part of yang tadi strategi, ada 4 strategi ya. Di bagian evaluating dan optimizing itu adalah part dimana kita testing kreatif, mana kreatif yang bagus. Nah, kemudian next kita produksi kreatif yang lebih bagus lagi menggunakan data yang udah ada sebelumnya. Nah, makanya kita bilang ya, strategi 4 ini nggak bisa diulang, nggak bisa di skip ya. Planning kalian misalkan testing 5 kreatif kan.
Nah, terus kalian running, kalian evaluating, ternyata bagus cuma 2, 3 kalian matiin, optimizing, ya itu kan berarti matiin matiin tiganya kan, 2 kalian running. Nah, cuman kan nggak mungkin kalian scaling terus cuma dengan 2 kreatif kan, pasti kalian balik ke nomor 1 lagi, yaitu planning. Dari 2 kreatif yang bagus ini, gimana caranya kita bisa produksi mirip-mirip kayak 2 kreatif yang bagus ini. Nah, itu balik lagi ke poin 1, 2, 3 itu udah berulang-ulang terus ya, untuk kreatif. Nah, yang ketiga, running ads dengan product winning dan testing beberapa tipe kreatif. Jadi saran kita jangan pernah running ads Facebook dengan produk non winning kalian nih, sama kayak marketplace ads sebenarnya hukumnya. Jadi jangan kalian running Facebook ads dengan produk yang baru kalian coba-coba, atau kalian yang nggak produk yang nggak laku, pikirannya mau buang barang biar stoknya habis, ya nggak bisa gitu, pasti nggak laku. Jadi harus running dengan produk yang emang best selling dan juga bisa men-solve problem dari orang gitu ya. Terus yang keempat, evaluasi metriknya yang paling menghasilkan. Ya ini simple lah ya, kalau kalian sipas ya yang paling banyak datangin purchase, atau kalau sales page yang paling murah datangin trafficnya ke Shopee, atau kalau boosting ya paling murah CPC-nya. Udah, itu paling simple. Yang kelima, kalau udah running, evaluasi, matiin ads yang poor performance-nya. Jadi kalian harus punya benchmark dulu. Kalau udah punya benchmark, misalkan produk di bawah AOV 100.000, itu biasanya benchmark add to cart-nya itu 5.000, paling tinggi di atas 5.000 itu mahal cost per add to cart-nya. Cost per purchase di bawah 30.000 itu bagus, kalau di atas itu jelek. Nah, kalau udah punya benchmark-nya itu enak. Jadi kalian bisa tahu, oh di atas ini berarti gue harus skill, di bawah ini gue harus scale up budgetnya, di bawah ini gue harus reward kreatifnya. Nah, itu kalian harus punya benchmarknya dulu, kemudian kalian bisa pilih di posisi data seperti apa, kalian harus scaling budget atau matiin ads-nya gitu. Nah, terus yang terakhir, jangan pernah scale jika belum ada yang perform. Kalian mikirnya kalau kalian naikin budget, result kalian akan ikuti linear gitu ya. Kalian naikin budget dari 100 juta dapat dapat sales 1 juta, kalian naikin 1 juta berharap dapat sales 10 juta. Nggak kayak gitu konsepnya, nggak bisa. Kalau kalian belum dapat kreatif yang bagus, winning, terus itu bisa di scale budgetnya, itu kalian jangan berharap bisa naikin budget dengan sales yang kenaikan juga. Bahkan kadang kalian naikin budget, salesnya bisa turun. Jadi makanya running ads itu selalu harus satu, dari di awal metriknya itu harus on dashboard dan off dashboard. Kalian harus tahu impact yang benar-benar ke back end. Yang kedua, kalian harus punya measurement-nya, mana yang bagus, mana yang jelek, seperti apa angkanya fixnya yang kalian anggap bagus dan jelek. Kalau jelek berarti matiin, kalau bagus berarti scale. Nah, setelah itu kalian bisa scaling budgetnya kalau udah ada kreatif yang bagus dan masuk jauh di bawah benchmark kalian gitu. Oke, itu aja untuk Facebook Ads. Nanti untuk material detailingnya dan lain-lain akan kita share di file-file, nanti kalian bisa akses aja. Next, kita bakal lanjut ke masing-masing tipe ads-nya lah ya. Ada cepas, ada boosting, ada sales page. Itu nanti bakal kita bahas lah ya, mungkin lah ya. Cuman bakal lebih banyak bahas ke cepas sama boosting. Oke, thank you. See you in next video.